Di sini kami ingin bahas tentang yang namanya sistem perbudakan modern. Ada yang mengira perbudakan itu sudah hilang. Zaman di Roma, Mesir dan Yunani dulu, itu praktik yang sudah ribuan tahun lamanya. Tapi menurut kami perbudakan itu belum hilang, cuma berganti saja formatnya. Kalau kita lihat secara definisi, perbudakan itu adalah praktik pemaksaan suatu manusia untuk melakukan pekerjaan yang dia tidak mau. Apakah menurut kalian banyak orang dengan gaji minimum atau bahkan di bawah minimum? Itu semuanya disejahterakan dan tidak ada yang dieksploitasi. Kami yakin banyak dari karyawan-karyawan itu yang justru dieksploitasi. Mereka terpaksa untuk kerja. Mereka harus bayarin kuliah adenya. Mereka harus biayain orang tuanya. Mereka harus bayar cicilan. Padahal mereka sebenarnya tidak mau kerja yang mereka lakukan. Tapi mereka terpaksa untuk kerja dengan upah yang sangat amat kecil. Apakah itu bukan sistem perbudakan modern? Di hidup ini sebagai manusia kita butuh kebebasan untuk beropini, punya pikiran sendiri, akan waktu maupun uang kita. Tapi banyak yang mengira perbudakan itu sudah hilang. Banyak yang menganggap budak itu dipecut-pecut. Memang betul untuk membangun di Roma, Mesir, Yunani dan lain-lain yang semacamnya. Budak itu dikasih makanan, tempat tinggal dan punya anak atau keluarga. Coba pikir baik-baik, apa bedanya pemerintah menciptakan uang dari angin yaitu uang fiat dan uang ini dibagikan oleh para perusahaan ke para karyawannya yang gajinya di atas dan di bawah upah minimum. Bedanya kalau budak dikasih makanan dan tempat tinggal sekarang dikasihnya uang tapi makan dan tempat tinggalnya beli dan cicil sendiri. Tapi konsepnya sama, bedanya cuma di uang. Untuk menjadi sebuah manusia yang bebas, kita butuh kebebasan waktu dan lokasi. Pertanyaannya gimana caranya kita bisa keluar dari sistem perbudakan modern ini? Uang itu didapat cuma ada dua caranya. Antara kita menciptakan atau cetak uang lewat bank sentral, atau kita ngambil dari orang lain lewat peredaran uangnya, karena uang terus berputar. Ada tiga cara untuk mengambil uang dari peredaran ini. Yang pertama adalah kita tukar waktu kita untuk uang. Yang kedua bikin produk atau jasa yang ditukar dengan uang. Dengan kita bikin sistem supaya bisa otomatis itu bikin bisnis. Dan yang ketiga adalah kita bisa bikin uang dari uang yaitu investasi. Keliru bila investasi itu supaya untuk jadi kaya, tidak akan pernah bisa jadi kaya kalau cuma nabung uangnya sedikit-sedikit. Bikin uang dari uang itu hanya untuk orang-orang kaya. Sebenarnya untuk bikin orang kaya jadi super kaya bukan dari misi jadi kaya dengan uang bikin uang. Itu bukan game untuk bikin uang. Jadi game kalian itu di dua yang pertama antara tukar waktu untuk uang atau bikin produk atau jasa yang ditukar dengan uang. Kalau belum sampai level ketiga atau masih uangnya sedikit, mau bikin uang dari uang itu salah. Kita tukar waktu kita untuk uang, misalnya ngedit video untuk dapat gaji. Ukuran waktu dengan uang itu adalah waktu kita terbatas kita butuh makan, minum dan istirahat. Tidur saja rata-rata 6-8 jam. Jadi kita cuma dikasih 24 jam sama Tuhan. Waktu kalian semuanya untuk kerja atau gimana? Selama masih tukar waktu untuk uang tidak akan pernah bisa jadi kaya. Kalian bisa tingkatin keahlian dulu supaya tukar waktu untuk uangnya lebih mahal. Itu bisa dengan gajinya lebih tinggi waktunya lebih mahal. Tapi sama saja waktu itu tetap terbatas. Mau setinggi apapun keahliannya, kita harus keluar dari batasan waktu tersebut. Kami bikin video-video seperti ini mungkin banyak yang tersinggung. Yang kerja merasa sukses kerja digaji 30 juta. Sukses seperti itu menurut kami omong kosong. Karena kalian mungkin merasa perusahaannya keren. Tapi kalau kalian dipecat keluar tidak jadi apa-apa, itu adalah yang mereka mau. Didoktrinkan ke dalam otak biar kalian jadi pekerja untuk tukar waktu kalian untuk uang terus-terusan bisa dipakai terus dan ditekan terus. Sedangkan yang benar-benar kaya yang punya perusahaannya, orang bekerja untuk kami mereka yang keahliannya lebih banyak tapi kami yang dapat uangnya paling banyak. Di atas levelnya kalian, mau naik levelnya itu tidak bisa cuma tukar waktu dengan uang. Gamenya diatur di dalam hidup ini memang tidak adil. Kami juga main game ini seperti kita main catur dicurangin ditukar-tukar. Maka kita harus cari strategi posisi terbaik. Walaupun kita dicurangin, posisi terbaiknya adalah antara jual produk atau jasa untuk dapat uang atau bikin uang dari uang. Ketika yang kedua sistemnya udah jalan, dari zaman dulu itu selalu bermanfaat dan paling utama adalah waktu orang. Buat kalian yang mikir bahwa pemerintah akan bantu, pemerintah tidak akan berbuat apa. Yang bisa bantu kalian adalah diri kalian sendiri. Kenapa tidak tingkatkan keahlian? Upah minimum naiknya juga tidak seberapa. Kalian bisa bikin 1000 kali lipat dari itu kalau ngerti ilmunya. Di Amerika pemerintahnya sangat membantu. Waktu COVID dikasih $1.400 stimulusnya. Jika yang dapat keluar apa yang mereka lakukan?
antara dua yaitu dipakai untuk belanja produk dan untuk investasi. Dua-duanya bikin orang kaya tambah kaya, beli produknya atau sahamnya orang kaya tambah kaya. Gamenya memang tidak adil. Kalian harus tahu hal itu. Kalian beli rumah cicil yang kayak banknya dan bukan kalian. Banknya kasih uang ke developer properti bilangnya rumah itu investasi. Rumahnya belum jadi baru cuma jualan di brosur dan baru beli tanahnya. Belum beli benar sudah dia bangun. Bahkan belum jadi apartemennya sudah jualan brosur. Coba bayangkan beli perumahan yang belum jadi di mana itu logikanya. Terus kalian sudah mulai cicil. Dibilangnya cicilan developer. Banknya juga dapat uang dan dianya dapat arus kas. Bisa bangun rumahnya dengan modal cuma setengah atau seperempat dari uang yang kalian kasih. Itu ibaratnya pemerintah Amerika sering kasih $1.400. Kalian kasih uang jajan ke budak dan budaknya balikin lagi ke teman-teman yang ngasih uangnya. Terus dia lakukan antara beli produk atau beli saham itu balik lagi ke orang kayanya yang memberi uang tersebut dan balik ke teman-temannya sesama pengusaha. Sama di seluruh dunia juga begitu. Dan kami salah satu dari yang seperti itu dan begitulah formatnya. Sebenarnya kami itu sudah lama tahu akan semua sistem ini yaitu banyak tipuannya. Paling sadar itu waktu sekolah. Saat sekolah kami bukan orang bego. Nilai kami bagus. Tapi begitu masuk sekolah selanjutnya, kami bukannya tidak bisa akuntansi. Tapi sengaja kami bikin jelek nilainya. Kami malas soalnya tidak kami isi. Karena kami di situ habis usaha lalu kami datang sekolah lihat soal dan mikir apa gunanya belajar ini. Buat kami ini tipuan semua. Terus kami selalu dimarahin sama orang tua dan guru dan selalu bilang, kalau tidak sekolah dengan baik dan pinter kamu mau jadi apa? Kami waktu itu makan di restoran yang lumayan bagus. Kami lihat harganya mahal banget. Kami lihat di meja-meja sebelah benar-benar pesan seperti tidak mikir. Pesan ini itu tinggal buka. Bahkan saat kami mau bayar kami perhatikan apakah ini ada yang kurang. Makanan kami selesaikan dulu dan kita patungan dengan teman-teman. Di sana itu dia cuma dikasih saja terus lihat kemasan cocok dia tidak cek lagi. Dia bahkan tidak lihat harganya. Ini orang pasti lakuin sesuatu yang beda. Dia berhasil keluar dari sistem perbudakan yang kami ada sekarang ini. Kalau kami terus-terusan seperti ini, maka jadi budak nanti. Karena yang pinter-pinter di sekolah kebanyakan kerja dengan orang kaya, jadi jangan masukin doktrin itu dari sekolah, media dan radio yang ditanamin otak kalian dari apa yang kalian dengerin, itu kalian coba diprogram sama mereka. Sampai sekarang akhirnya kami sudah ngerasain itu jadi orang yang di meja, pesan atau beli makanan dan baju tidak pernah tahu harganya berapa. Kalau kalian punya uang serta levelnya semuanya jadi gratis, misalnya makan cuma 1, 2 atau 3 juta itu sudah sama saja seperti gratis. Kami suka tarik uang setiap hari, karena kami senang banget berbagi duit. Karena buat kami uang kertas itu tidak ada artinya seperti gratis. Di sini kami akan bukain mata kalian, buat yang ngerasa dunia ini fair, bahwa orang itu selalu ada dua yaitu malas dan arogan. Kalau malas itu masih mending, dibandingkan arogan so pintar. Kami mau level atas. Gimana caranya? Kalian carilah misalnya yang paling minim yaitu kalian cari seminar properti, investasi atau apalah. Cari yang murah datang aja di situ kalian lihat orang-orang yang mau berkembang datang saja dan ngobrol. Daripada cuma di rumah main TikTok nongkrong dan ngobrolin cewek tidak jelas. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengisi otak kita dengan hal yang penting. Kalian butuh koneksi orang-orang yang di atas kalian. Gimana caranya? Yaitu dengan punya value atau keahlian diri kita sendiri. Belajarlah untuk keluar dari sistem perbudakan. Belajar tentang uang, gimana caranya terjadi inflasi, apa hubungannya inflasi dengan suku bunga, suku bunga itu apa, cara bank sentral bekerja gimana, interest itu semua apa. Kalau tidak ngerti cari di Google, sekarang udah ada ChatGPT tanya dia. Jangan kalian cuma di hidup ini kalian tidak tahu semuanya. Kami tahu hidup itu tidak gampang dan game caturnya kami dicurangin, kadang ster, pion, kuda, gajah dan benteng kami kadang diambil dibuang. Kami tahu akan hal itu. Tapi yang bisa kami lakukan adalah buat strategi. Kami akan kerja sangat keras dan kami harus pinter ambil dan buang semua biji caturnya lawan. Jadi itu hal yang kalian harus lakukan. Kami tidak mau cuma jadi bacot doang di sini. Kami ingin kalian semua tiap hari datang ke kaca dan bicara berjanji akan kerja sangat keras untuk jadi orang sukses. Jangan mau hidup cuma jadi pecundang dan jika kita punya banyak uang kita bisa bermanfaat untuk orang-orang lain.